wabarakatuh. Nama saya Robin Diasi, NIM L1A1 18088. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu praktikum saya dalam mata kuliah ilmu reproduksi ternak dengan judul pengamatan sistem reproduksi ternak jantan dan betina. Mungkin langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada ternak jantan. Secara anatomis, organ reproduksi hewan ruminansia atau ternak unta dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pertama testis atau konan atau kelenjar benih. Testis merupakan bagian alat kelamin yang utama. Testis berbentuk bulat panjang. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel benih jantan atau semen atau spermatozoa, dan hormon-hormon jantan atau androgen. Ilmu yang pelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan testis disebut andrologi. Fungsi testis adalah yaitu yang pertama sebagai tempat menghasilkan hormon seks jantan yaitu androgen. Yang kedua yaitu sebagai penghasil gamit jantan disebut spermatozoa. Yang kedua yaitu saluran reproduksi. Lima saluran reproduksi ini terdiri atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sedangkan kelenjar pankreatis, kelenjar vesicularis, kelenjar prostate, dan kelenjar bulborentralis atau kelenjar ovaris. Yang pertama itu kita bahas yaitu epididymis. Berdasarkan pasal di atas, epididymis testis bentuk bulat panjang besar pada pangkalnya dan disebut kepala epididymis. Bagian tengah serumpulan disebut badan epididymis. Kedua yaitu vas deferens. Vas deferens ini merupakan pipa berotot yang pada saat ejakulasi mendorong spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dalam uretra prostatik. Vas deferens meningkatkan ekor epididymis bergerak melalui kanal inguinal yang merupakan bagian dari korda spermatik, dan pada cincin inguinal internal memutar ke belakang memisah dari pembuluh darah dan saraf dari korda. Kemudian penis. Penis hewan jantan biasa berukuran panjang 9,4 cm dan bergaris tengah 2,2 cm. Bentuk penis ini silindris dan sedikit menipis dari pangkal penis ke ujung yang bebas. Bagian ujung penis memiliki sedikit sekali jaringan tegang, kecuali bagian pangkal. Jadi penis membesar sedikit pada waktu ereksi dan menjadi lebih tegang. Ada skortum. Di mana skortum ini adalah kulit berkantong yang ukuran, bentuk, dan lokasinya menyesuaikan dengan testis yang dikandungnya. Skortum adalah tipis, lembut, dan relatif kurang berambut. Selapis jaringan fibroelastik bercampur dengan serabut otot polos disebut tunika dartos. Terdapat sebelahan dalam dari kulit, dan pada cuaca dingin serabut otot dari dartos tersebut berkontraksi dan membantu mempertahankan posisi terhadap dinding abdominal. Yang selanjutnya kita masuk pada sistem reproduksi pada ternak betina. Alat reproduksi betina terletak di dalam cavum pelvis atau rongga pinggul. Secara anatomi alat reproduksi betina dapat dibagi menjadi yang pertama itu varium. Varium adalah organ primer alat reproduksi pada betina seperti halnya testis pada hewan. Kemudian yaitu oviduct.
Ovidum ini merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari varin ke jumlah. Kemudian uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan berkembang zigot. Kemudian cervix. Cervix ini terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Kemudian vagina. Vagina ini adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Kemudian vulva. Vulva ini merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia majora dan bagian dalam disebut labia minora. Kemudian yang terakhir yaitu klitoris. Klitoris ini merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang menolak dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Klitoris terdiri atas dua krura atau akar badan dan bekik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.